Ini adalah smartphone foldable atau smartphone kelas flip ya. HP lipat berukuran kecil dengan harga yang terjangkau. Harganya bahkan di bawah 8 juta rupiah. Tapi Tecno Phantom V Flip 5G ini jauh sekali dari kesan atau fitur-fitur yang murahan. Tecno memang sering menghadirkan smartphone dengan inovasi terkini tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, yang satu ini memungkinkan banyak orang bisa merasakan sensasi berbeda yang ditawarkan oleh HP lipat jenis flip. Layar utamanya foldable LTPO AMOLED 120Hz dengan cover screen yang juga pakai AMOLED. Kamera utamanya 64 megapiksel dan ada 13 megapiksel ultra wide. Fungsional, nggak pakai kamera-kamera bonus. Prosesor atau chipset atau SoC-nya pakai Dimensity 8050, SoC kelas premium dari MediaTek. Tentunya ini belum semua hal menarik yang ditawarkan oleh smartphone tipe flip yang satu ini. Jadi kita langsung review aja yang satu ini. Phantom V Flip 5G. Smartphone ini disiapkan Tecno untuk membawa HP lipat itu menjangkau lebih banyak kalangan ya. Smartphone ini diharapkan bisa jadi pembeda untuk yang ingin jadi trendsetter, khususnya untuk kalian yang berjiwa muda. Iya, ini punya bekal untuk mencapai tujuannya itu, khususnya dari harganya yang terjangkau. Tapi apa harga yang terjangkau aja udah cukup? Oke, mari kita bahas. Kita mulai dari paket penjualannya dulu. Nah, kemasan paket penjualan smartphone ini didesain dengan gaya yang berbeda dari smartphone Tecno yang kita kenal saat ini. Desainnya lebih minimalis dan menghadirkan kesan elegan dengan bentuk yang seperti ini ya. Nah, nih ya, keren ya. Isi paket penjualannya, tentunya ada unit Phantom V Flip-nya. Lalu ada charger 45 watt flash charging. Jadi, ada chargernya, dan 45 watt. Bahkan bukan 30-an ya. Kabel USB Type A to Type C juga ada di sini dan ada case dengan desain khusus seperti ini. Lalu ada SIM tray ejector, paket dokumen dan ada 2 lembar stiker di sini. Lalu bagaimana dengan screen protector untuk foldable screen-nya? Tentu saja tersedia dan udah terpasang ke layar smartphone ini. Bahkan di cover screen-nya ini juga udah ada screen protector. Jadi isi paket penjualan smartphone ini terbilang lengkap. Oh ya, di kemasan paket penjualan ini juga ada info garansi produk di stiker yang di bagian depan. Kurang lebih seperti ini bentukannya ya. Nah, smartphone ini hadir dengan cosmic design yang disebut terinspirasi dari objek-objek luar angkasa yang mengelilingi planet. Ini tercermin dari desain cover screen yang disebut sebagai The Planet dengan kamera ring yang menggambarkan asteroid yang ada di sekelilingnya. Sisi belakang smartphone ini memiliki permukaan flat dengan area yang melengkung di bagian tepi yang langsung terhubung ke frame yang curve juga. Untuk materialnya, bodi belakang menggunakan leather, sementara frame menggunakan aluminium. Opsi warna yang tersedia ada 2, yaitu Mystic Dawn seperti yang kita pakai ini dan ada Iconic Black. Untuk dimensi sesuai dengan klaimnya Tecno saat dibuka adalah 171,72 x 74,05 x 6,9 mm. Kalau dilipat dia jadi 88,77 x 74,05 kali 14,95 mm. Sementara untuk bobotnya juga tergolong ringan di 194 gram. Nah, beralih ke engsel atau hinge-nya. Tecno menyebut kalau engsel yang ada di smartphone ini menggunakan aerospace grade steel ya. Apakah engsel ini bisa membuat smartphone ini menutup rapat saat dilipat? Ternyata emang bisa ya. Ini rapat nih. Sementara untuk durabilitasnya ini disebut sudah diuji sampai 200.000 kali proses buka tutup. Nah, untuk rating ketahanan, smartphone ini disebut punya IPX2. Wah, ini artinya dia paling nggak tahan terhadap tetesan air. Untuk mendeskripsikan apa yang ada di sekeliling bodi smartphone ini kita lihat dalam kondisi dibuka ya. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di sisi atas ini ada mikrofon. Di kiri ada SIM tray hanya untuk 1 nano SIM saja. Sayangnya belum ada eSIM di sini ya. Nah, di sisi bawah ada mikrofon, USB-C, dan ada speaker. Sekarang kita beralih ke sisi depannya smartphone ini, alias sisi tempat foldable screen-nya berada. Ini adalah layar 6,9 inci foldable LTPO AMOLED. Resolusinya Full HD+, 2640 x 1080 pixel. Rasionya adalah 22:9, jadi agak manjang ya. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Ini auto switch ya. Diklaim Tecno ini adaptif dari 10 sampai 120 Hz. Saat kami coba, kalau nggak ada aktivitas
aktivitas di layar, refresh rate emang bisa turun ke 10 Hz. Wah, menarik banget. Sementara saat kita melakukan aktivitas di layar, refresh rate-nya bisa langsung naik ke 120 Hz. Tapi tentunya 120 Hz ini masih belum bisa dirasakan di semua aplikasi yang ada di smartphone kita ya. Kalau dibutuhkan ada juga opsi untuk membatasi refresh rate ke 90 Hz atau 60 Hz. Menariknya, saat kita set refresh rate ke 90 atau 60 Hz, refresh rate adaptif ini masih kita dapatkan. Jadi kita masih bisa mendapatkan dia turun ke 10 Hz saat tidak ada aktivitas. Nah, untuk touch sampling rate itu mencapai 360 Hz dan color depth-nya untuk layar ini adalah 10 bit. Jadi layar ini bisa menampilkan sampai 1,07 miliar warna. Untuk brightness berdasarkan info dari Tecno, peak brightness-nya ada di 1000 nits. Nah, saat kami coba di kondisi standar dalam ruangan dia bisa mencapai 520 nits. Dan kalau kita coba untuk simulasi outdoor, hasilnya juga sama. Nah, di menu setting ini ada opsi high brightness. Nah, kalau ini kita aktifkan untuk simulasi outdoor, brightness-nya baru tuh naik. Kalau menurut pengukuran kita bisa nyampe 830 nits. Wah, ini terang banget sih ya. Untuk color gamut, ada dua mode tampilan layar yang disebut color style. Color gamut yang ditawarkan kedua mode tersebut sesuai dengan hasil pengujian kami ya, bisa dilihat di tabel ini. Secara umum di mode original color, gamut coverage dan volumenya dituning mendekati 100% DCI-P3. Walaupun untuk volume masih agak jauh di atas 100% ya. Sementara di mode bright colored, warna terlihat dilepas dengan gamut volume yang sangat tinggi. Sayangnya di sini belum ada nih mode yang mendekati 100% sRGB. Jadi kalau kalian ngedit foto atau video pakai yang satu ini ya, perhatikan agak hati-hati. Tambah lagi lah warnanya, karena tampilan layarnya memang menguatkan warna, tapi kan itu tidak terjadi di hasil. Jadi di hasil foto kita atau video kita kalau mau ditambah warna, ditambah aja. Supaya nanti kalau di-upload ke sosial media gitu ya, kalau ada yang pakai layar 100% sRGB akan tetap bisa melihat warna-warna hasil jepretan kita atau video kita jadi lebih mantap. Nah, untuk HDR di sini ada dukungan untuk HDR10+. Lalu untuk smartphone ini juga disebut menggunakan pelindung layar Scott UTG. Sementara untuk bezel di sekeliling layar belum yang super tipis, tapi ini wajar lah untuk perangkat foldable. Nah, lalu bagaimana dengan crease atau lipetan layar ini yang di tengah-tengah itu ya? Bekas lipatannya terbilang nggak yang luar biasa kentara gitu ya, tapi memang ini bukan yang paling tipis yang pernah kita lihat. Ya, tapi untuk penggunaan sehari-hari rasanya sih nggak terlalu kentara sih yang satu ini ya. Jadi cukup sesuai lah dengan janji Tecno yang menyebutkan Phantom V Flip ini bisa terlihat without crease ya. Tapi kalau dipaksa diintip-intip ya pasti kelihatan. Semua juga akan kelihatan crease-nya. Nah, kemudian ada earpiece di bezel atas layar nih. Nah, earpiece ini juga berfungsi sebagai speaker dari smartphone ini. Jadi dia punya dual speaker. Mantep ya. Volume suara yang dihasilkan earpiece ini terasa lebih rendah sih dibandingkan speaker yang di sisi bawah smartphone. Tapi tetap aja itu membuatkan suara yang dihasilkan jadi lebih seimbang dibandingkan kalau dia hanya punya satu speaker aja. Kalau untuk kualitas suaranya sayangnya untuk kelas harganya masih terbilang biasa aja ya, nggak gitu spesial, tapi tetap nggak bisa dibilang yang jelek-jelek amat juga. Nah, di sini ada fitur DTS Sound dengan beberapa tuning untuk lebih menyesuaikan karakter suara dengan preferensi kita. Ada kamera selfie juga di sini di punch hole di area tengah atas layar. Ini adalah kamera 32 megapiksel, bukannya f2.45, lensanya 5p, autofocus dengan field of view 82,5 derajat. Video recordingnya mencapai 1080p 60 fps, mantep ya. Atau dia juga bisa 2K 30 fps. Ini 2K maksudnya adalah 2560 x 1440 pixel ya. Ada juga LED flash untuk mendukung kamera selfie ini di area kanan bezel atas layar. Sekarang kita beralih ke sisi luar atau bagian belakangnya smartphone ini. Di sini ada cover screen dengan bentuk lingkaran di sini. Ukurannya adalah 1,32 inci, resolusinya 466 x 466 pixel. Jadi sekilas ini terlihat mirip dengan layar yang ada di smartwatch ya. Refresh rate-nya 60 Hz dan pakai panel AMOLED. Layarnya dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Nah, di cover screen ini Tecno menawarkan Cute Pets. Jadi akan ada tampilan hewan piaraan virtual di layar tersebut yang kita bisa pilih dari beberapa opsi yang tersedia. Virtual Pets ini juga interaktif ya. Misalnya untuk yang anjing ini, dia bisa tampil sambil gigit surat untuk menandakan ada notifikasi masuk, atau dia juga bisa minta makan kalau lowbat. Oke, cover screen ini tentunya juga bisa digunakan untuk mengoperasikan smartphone walaupun terbatas di beberapa fungsi tertentu seperti swipe ke atas untuk buka notifikasi, lalu swipe ke bawah untuk membuka panel quick setting untuk Wi-Fi, Bluetooth, mobile data, dan lain sebagainya. Sementara untuk swipe kanan kiri dari tampilan utama cover screen ini akan mengakses beberapa widget yang tersedia. Ada untuk pengendalian musik, weather, kalender, alarm, vitality rings, atau pencatatan aktivitas yang ada di smartwatch itu ya, seperti di smartwatch, dan
ada beberapa widget lain yang bisa kita pilih secara manual. Selain itu, tentunya yang penting ada widget kamera untuk mengoperasikan kamera utama smartphone ini langsung dari cover screen. Jadi, dengan mudah kita bisa pakai kamera utama ini untuk selfie juga. Nah, bicara soal kamera utama, smartphone ini dilengkapi dengan 2 buah kamera di sistem ini. Ada 64 megapiksel main camera bukannya f1.7, lensa 6p, PDHF field of view-nya 81,5 derajat. Perekaman videonya bisa 1080 60 fps dan bisa juga 4K 30 fps. Lalu ada kamera ultrawide 13 megapiksel bukannya f2.2, lensanya 5p, field of view-nya lumayan lebar di 120 derajat. Perekaman videonya bisa 1080p 30 fps atau masih bisa 4K juga, 4K 30 fps. Di sini juga ada LED flash dengan gaya ring light kecil di sini ya. Untuk fitur-fitur ada banyak di sini, bisa dibaca aja dari daftar fitur-fitur ini ya. Lumayan lengkap sini ya. Ada juga beberapa shooting method untuk mendukung selfie dengan kamera utama ini. Jadi kita bisa ambil foto video pakai gesture high five atau pakai voice comment. Bisa pakai komen say cheese atau capture. Atau paling sederhananya, senyum pun bisa juga dipakai untuk trigger ngambil foto. Kamera ini juga mendukung free cam system, memungkinkan kita mengambil foto tanpa tripod, memudahkan kita berkreasi ya. Nah, untuk spesifikasi internal, untuk SoC-nya dia menggunakan MediaTek Dimensity 8050. Ini sebetulnya nama baru dari Dimensity 1300 yang jelas di kelas premium ya, dan datang dari pengembangan 1200 juga yang lagi-lagi dari kelas premium juga. Jadi yang jelas kalau pakai SoC yang ini ya, seharusnya smartphone ini memang punya feel yang premium juga dari sisi performanya. Untuk RAM 8GB LPDDR4X dan ada juga memfusion dengan opsi sampai 8GB. Untuk storage 256GB tentunya UFS 3.1. Untuk baterai, nah ini baterai lumayan gede nih, 4000 mAh dan mendukung 45 watt flash charging. Untuk sensor-sensor, wah ini lengkap. Ini khas flagship banget ya, dilihat ini lengkap banget. Gyro ada pasti ya, lengkap kok. Untuk konektivitas tentunya 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua ya. Tentunya smartphone kelas premium zaman sekarang harus bisa 5G ya. Sayangnya smartphone ini belum support eSIM seperti kita bahas di awal. Jadi karena hanya ada 1 slot nano SIM, praktis kita hanya bisa pakai 1 nomor saja di smartphone yang satu ini. Nah, kemudian untuk Wi-Fi, dia udah Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.1, audio codecnya lumayan lengkap, SBC, AAC, LDAC, LHD, aptX bisa, aptX HD juga bisa. NFC tentunya ada juga di sini, OTG disupport di USB-nya ya. Sayangnya memang dia belum support display out via USB Type-C, tapi di harga segini wajar. Untuk FM radio, ini lucu, ini ada di sini. Dan untuk fitur ini kita harus memasangkan headset USB-C yang bisa digunakan sebagai antena oleh si radionya. Untuk sistem keamanan ada side fingerprint dan tentunya bisa face recognition juga. OS dia pakai iOS 13.5 Flip ya, dengan basis Android 13. Untuk update, Tecno Phantom V Flip ini akan dapat update Android 2 tahun dan juga dapat update security patch hingga 3 tahun. Kemudian untuk aplikasi bawaan tentunya ada di sini, tapi terbilang sedikit ya, hanya ada aplikasi yang terkait dengan brand Tecno serta sedikit aplikasi third party. Opsi setting untuk cover screen tentunya juga tersedia di sini. Kita bisa mengatur gaya tampilan cover screen, bahkan ada opsi untuk custom. Ada juga opsi untuk mengatur widget apa saja yang tampil. Ada fitur always on display di iOS 13.5 Flip ini, tapi ini hanya untuk mengatur always on display di layar utama atau foldable screen. Tidak ada opsi untuk mengatur always on display di cover screen-nya. Secara standar emang ada tampilan standar jam dan tanggal yang bisa muncul di cover screen, tapi tampilan ini tidak ikut dalam setting always on display yang satu ini ya. Oke, kita masuk ke benchmark. Kita mulai dari Antutu ya. Untuk Antutu 9 tanpa kipas kita dapat 640 ribuan dan dengan kipas naik ke 678 ribuan. Beralih ke Antutu 10 tanpa kipas kita dapat 626 ribuan dan dengan kipas ya, ini kipasnya lumayan gede sih ya. Kita bisa dapat skor 720 ribuan. Kencang juga. Untuk Geekbench 5 single core 845, multicore di 3053. Lalu untuk Geekbench 6 single core di 1104, multicore di 3248. Jadi harusnya untuk multitasking nggak ada masalah di sini. Untuk CPU throttling test tanpa kipas dalam pengujian setengah jam dia throttling ke 65%. Ini belum yang hebat-hebat amat sih, tapi wajar untuk foldable tipe flip yang kecil begini. Lalu untuk Trimax Slingshot Extreme Unlimited itu grafik skornya ada di 9056. Untuk
untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, best score di 4562 dengan lowest score di 4407. Ini menarik ya, stability-nya 96,6%. Ya kalau kita pakai kipas, stability cuma naik sedikit ke 97%. Jadi pilihannya antara bagus banget dan bagus banget juga sih. Lalu untuk GFX Bench, kita pakai Manhattan 3.1 1080 off screen, kita dapat 90 fps. Lalu Car Chase 1080 off screen itu 51 fps. Oke, sekarang kita masuk ke gaming. Sebagai catatan, semua game ini kita mainkan di setting performance di overlay yang muncul saat kita jalanin game. Subway Surfer, sayangnya saat game dijalankan refresh rate-nya itu turun ke 60 Hz. Jadi otomatis game ini hanya bisa dimainkan di 60 fps. Tetap mulus lancar sih ya. Lalu untuk PUBG Mobile, setting maksimum yang terbuka di sini adalah Smooth Extreme. Jadi seharusnya bisa jalan di 60 fps ya, dan berjalan normal di frame rate tersebut. Sayangnya emang belum ada setting 90 fps saat kita mainkan ya. Bagaimana dengan gyro aiming di sini? Lancar ya, ini pakai hardware gyro, jadi nggak ada masalah. Responnya cepat dan akurasinya baik. Untuk Mobile Legends, di game ini setting frame rate yang kita bisa buka adalah sampai super atau 90 fps. Saat dijalankan ya di awal game ini bisa lancar di 90 fps, tapi setelah beberapa waktu refresh rate layarnya turun ke 60 Hz. Jadi frame rate turun otomatis ikutan ke 60 fps. Nah, setelah beberapa saat refresh rate bisa naik lagi dan frame rate juga ikutan naik. Kejadian seperti ini terulang beberapa kali selama beberapa match dimainkan. Untungnya ini nggak membuat game jadi terganggu ya, karena ya 60, 90 mentok-mentok aja gitu ya. Kita coba 3 match berturut-turut dan game ini tetap masih nyaman dimainkan, nggak terasa ada frame drop sama sekali. Lanjut ke Genshin Impact. Nah, melihat hasil yang kita pernah dapatkan di SOC yang sama, kita langsung aja nyoba di highest 60 fps untuk game berat yang satu ini. Tanpa kipas, sayangnya frame rate-nya langsung dibatasi sama dia ke 40 fps. Saat kami mainkan ya di awal frame rate itu stabil di 40 fps, tapi setelah 4 menit frame rate-nya mulai turun naik ke kisaran 30 sampai 40 fps, dan kalau ada battle bisa turun sampai mendekati 20-an fps. Setelah 10 menit frame rate makin kurang stabil dan makin sering ada di bawah 30 fps. Saat kami coba ukur, suhu bagian atasnya itu bisa sekitar 39 sampai 43 derajat Celcius, sementara di bagian bawah itu cuma sekitar 36 derajat Celcius. Untuk sisi belakang, titik terpanas suhunya ada di kisaran 41 sampai 42 derajat Celcius. Kemudian kami coba menelusuri overlay yang bisa dibuka dari dalam game dan kami menemukan setting game temperature control. Nah, kami coba matikan fitur ini dan Genshin Impact jadi bisa berjalan di 60 fps. Saat kami coba mainkan, frame rate tinggi ini emang bisa bertahan tapi cuma sampai 2 menit awal aja. Setelah itu turun lagi ke 28 sampai 45 fps. Ya naik turun di kisaran segitulah ya. Nah, kami coba mainkan game ini selama setengah jam ya. Nah, untuk suhu permukaan layar dengan game temperature control tidak aktif itu sedikit lebih tinggi, emang bisa mencapai 44 sampai 45 derajat Celcius. Sementara untuk sisi belakang relatif sama aja. Nah, bagaimana kalau kita pasangin kipas? Kita coba aja game temperature controlnya kita tidak aktifkan dan kita pasang kipas. Hasilnya kita emang belum bisa dapat frame rate yang benar-benar stabil, tapi jauh lebih baik daripada tanpa kipas. Frame rate-nya jadi pindah ke 38 sampai 52 fps. Hanya sesekali dia bisa turun di bawah itu, tapi nggak nyampe di bawah 30 fps. Jadi dengan kipas bisa relatif lebih lancar di sini. Nah, kalau mau main game ini tanpa kipas, kami menyarankan untuk pakai lowest 60 aja. Nah, saat kami coba dengan game temperature control tidak aktif, kami bisa mendapatkan frame rate yang stabil banget dekat 60 fps di 6 menit awal, lalu frame rate akan turun ke kisaran 42 sampai 58 fps dengan rata-rata fps selama setengah jam adalah 53 fps. Suhu permukaan layar hanya sampai sekitar 42 derajat Celcius, belum terasa panas-panas amat lah dengan setting seperti ini. Kalau bicara soal ranking-rankingan, kalau tanpa kipas kita bisa kasih C+, sementara kalau pakai kipas dia lompat rankingnya ke B+ di sini. Secara umum ini udah oke banget ya. Ingat ya, ini foldable yang kecil. Ini foldable kecil terjangkau pula. Harusnya bukan buat gaming sih, tapi masih lumayan oke di sini. Oke, kita lanjut dengan pengujian kamera, tapi seperti biasa tidak di dalam sini ya. Oke, ini adalah kamera selfie-nya dari Tecno Phantom V Flip. Dan saya nggak ngomong kencang-kencang, tidak pakai mikrofon tambahan, nggak pakai, semuanya pakai mikrofon dia sendiri. Gimana kualitas suaranya? Kalau untuk kestabilan harusnya ini by default udah hidup ya. Tapi sayangnya nih kalau kayak gini kita nggak bisa nyetel-nyetel macam-macam lagi nih ya. Settingan-settingan hilang, jadi cuman tinggal perekaman atau berhenti aja. Biasanya kan kalau di tempat yang lain kita bisa masih nyetel-nyetel tuh pada saat kita ngerekam. Tapi nggak apa, kita coba lihat gimana. Sekarang coba saya jalan sebentar ya. Oke. Nah, kalau jalan ala vlogging kayak begini kurang lebih nih. Gimana? Cukup stabil nggak nih? Oke, menariknya kita harus milih antara kestabilan atau HDR. Ini kalau pakai kestabilan, pakai stabilizer,
Bisa lihat belakangnya seperti apa. Saya ganti ke mode HDR ya. Nah, sekarang saya pakai mode HDR. Nah, hasilnya kayak gini. Bisa dilihat mungkin ya, mungkin terlalu ekstrim, tapi agak lumayan kalau pakai HDR di sini ya. Nah, ini sekarang di 1080p 60 fps, tapi sayangnya stabilizer tidak bisa dihidupkan di sini ya. Jadi kayak begini aja jadinya. Lumayan lah tapi pakai ada 60 fps. Paling nggak kalian kalau mau ngonten-ngonten sambil statis gitu ya, bisa 60 fps. Dan ini di 2K 30 fps, walaupun nanti videonya naik di 1080p ya. Ya tetap aja kestabilannya nggak bisa ditambahin, nggak ada extra stabilizer di sini. Tapi paling nggak kita bisa dapat resolusi ekstra di sini ya. Kadang-kadang emang kita butuh itu supaya bisa crop. Hal menarik lain yang patut dicatat banget adalah ini semua kameranya autofocus ya. Tadi kan ultrawide autofocus, kamera utama autofocus, dan kamera selfie-nya ini juga autofocus. Bisa dilihat di kamera selfie-nya autofocus. Tapi sayangnya memang cenderung mencari wajah. Jadi kalau ketemu wajah ya dia akan lepas fokusnya langsung ke wajah gitu. Ya, dan dia juga bisa bokeh video, dan lumayan lancar bokeh videonya nih ya. Dan sarannya sih nggak nyampe yang 2,8, 2,0, di 4 aja deh udah lumayan pas kalau 4 kayak gini. Ya bokehnya tipis-tipis aja lah, yang penting kelihatan ada depth-nya. Kemudian ini kamera belakangnya 1080p 30, coba kita jalan ya. Kita tidak hidupkan kestabilan ekstra. Aduh, bisa jalan kayak begini kurang lebih. Terus kalau misalnya saya mau fokus dekat, bisa nggak? Oh, lumayan oke, bisa fokus ya. Pakai kamera utama ini fokusnya. Oke juga ya. Sekarang masih 1080p 30 fps, tapi ultra steady-nya saya hidupkan, jadi agak sedikit nge-crop dia. Oke, kita coba jalan. Apakah lebih stabil kalau pakai ultra steady? Lumayan ya. Sekarang kita lihat kalau kita mau fokus dekat. Oke, bisa juga fokus dekat. Ini pakai kamera 1 kali dengan ultra steady. Nah, sekarang 1080p 30 fps dengan ultra wide tanpa ultra steady. Normal aja. Kita coba jalan. Jadinya begini kurang lebih. Gimana kestabilannya? Satu hal yang menarik dari ultra wide-nya adalah ini kamera atau lensa autofocus. Jadi dia bisa makro di sini pakai ultra wide. Luar biasa ini ultra wide-nya. Keren. Ultra wide-nya plus makro autofocus. Oke, untuk ultra wide ini juga ada fitur ultra steady. Jadi sedikit lebih nge-crop tapi sedikit lebih stabil harusnya. Coba kita jalan. Sekarang kita jalan begini, lumayan stabil. Lumayan ya. Mantap juga. Maaf nih kalau berisik-berisik dari luar. Kita mau lihat autofokusnya kalau kayak gini pakai ultra steady gimana? Jalan nggak? Coba kita lihat. Oke, tetap mantap autofokusnya ya. Tetap oke. Tetap bisa fokus. Dekat juga bisa tuh. Oke, sekarang udah malam dan kita coba kalau buat malam-malam bagaimana. Ini selfie-nya, kamera selfie-nya ya. Kurang lebih seperti ini jadinya ya. Kita akan bertahan di 30 fps aja untuk malam supaya lebih jelas. Kalau 60 belum jelas akan jadi lebih gelap ya. Nah, ini kamera selfie-nya kurang lebih kayak begini nih jadinya nih. Lumayan ya, walaupun agak ada pendar-pendar dikit, tapi wajar lah buat selfie. Oke, ini kita pakai kamera utamanya ya. Kita coba jalan ke situ. Ini kalau lihat pakai mata gelap, ini masih terang di sini. Coba kita jalan ke pojokan situ. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Makin lama makin gelap. Ini jujur aja kalau pakai mata sih gelap ini. Tapi coba kita lihat bunga yang satu ini. Lumayan juga sih ya. Ya gelap-gelap kayak begini masih oke lah. Nah, sekarang masih kamera utama. Kita hidupkan ultra steady-nya. Coba kita jalan lagi. Ini kamera utama dengan ultra steady. Jadinya kurang lebih kayak gini ya. Kalau kestabilan sih lebih mantap, tapi memang kalau gelap agak kurang mantap nih. Ini jujur ini gelap banget sebetulnya. Saya nggak tahu kenapa dia bisa terang banget di sini.
Oke, ini kamera ultra wide-nya agak sedikit lebih gelap seperti biasa ya. Lalu kita coba jalan ke tempat sana. Nah, ini sekarang kelihatan nih memang lebih gelap. Ini lebih mirip sama yang kita lihat dengan mata ya. Ya, wajar sih kalau kayak gini hasilnya. Wajar banget sebetulnya, karena ini emang super gelap di pojokan sini. Tapi ya biar bagaimanapun tetap lumayan masih bisa kelihatan lah ini. Dan ini ultra wide pakai ultra steady. Iya. Kayaknya opsi kayak gini bikin jadi sedikit lebih gelap lagi ya ketimbang yang tadi. Ya memang ultra steady kayaknya emang buat kondisi terang aja. Ya, jadi kalau kondisinya gelap total seperti tadi, kayaknya memang agak struggling kameranya walaupun autofocus masih jalan lancar. Ya memang sebaiknya kalau foto-foto video cari tempat yang terang, bukan yang segelap ini. Cuma ini ngetes ekstrimnya aja. Kalau masih ada lampu-lampu kayak begini ya, ini saya nggak hidupin lampu besar-besarnya, saya matikan sengaja. Ini masih oke sih sebetulnya. Bisa lihat sendiri ya, tampilannya kayak begini. Masih oke banget lah. Ya jadi secara keseluruhan sih kalau kita bilang ini dalam kondisi terang luar biasa keren banget. Semua autofocus jalan dalam kondisi gelap masih lumayan, walaupun bukan yang paling hebat yang pernah kami lihat, tapi untuk kelas harganya dan mengingat ini adalah sebuah foldable, ini udah mantap sih sebetulnya. Oh ya, kalau ada satu hal yang rasanya agak kurang di sini adalah untuk cover screen-nya kalau pakai kamera ya. Kita sayangnya tidak bisa pakai cover screen dalam kondisi kameranya itu kebuka 90 derajat, jadi diberdirikan gitu. Jadi cover screen-nya ini hanya jalan kalau dalam kondisi tertutup total ya. Jadi kalau dibuka langsung akan pindah ke layar yang dalam. Walaupun uniknya dia bisa berdiri dalam kondisi tertutup seperti gini nih, lumayan juga nih masih bisa berdiri dalam kondisi tertutup ya. Dia juga punya fitur dual video ya, yang bisa rekam depan belakang seperti ini ya. Dan menariknya lagi kita bisa geser-geser nih. Nah, mau lebih luas di sini atau mau lebih luas gitu, bisa, tinggal geser-geser aja. Tuh, mantep ya. Atau mungkin mau pakai gaya lain. Nah, tuh bisa gitu, tukar-tukar bolak-balik. Lumayan fleksibel nih dual videonya nih. Bisa juga picture in picture gini dua videonya dan bisa digeser-geser. Tuh, bisa pindah-pindah ya. Aduh, menarik nih dual videonya. Fiturnya oke nih. Sementara banyak yang dual videonya udah dikurangin kemampuannya, ini masih mantep aja nih. Ya, kalau pencahayaannya bagus, asik juga yang satu ini. Keren. Saya suka tuh ultra wide, bisa makro gitu ya. Kemudian dia juga masih punya fitur portrait, dimana portrait ini kita bisa milih juga aperture-nya mau berapa, jadi bokeh di belakang seperti apa, kamera depan, kamera belakang bisa. Lalu manual atau pro itu masih ada juga. Untuk kamera utama ISO nyampe 6400, sementara untuk speed sampai 30 detik. Lalu untuk ultrawide juga bisa pro, dia ISO sampai 3200 dengan speed sampai dengan 6 detik. Sayangnya untuk selfie emang belum bisa. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Overall, menurut kami ini pantas banget kameranya buat harganya. Bahkan cenderung salah satu yang oke. Keren banget untuk kelas harganya nih. Ini bisa mukul yang deket-deket 10 juta yang lain. Lanjut lagi, untuk pengujian baterai dengan lokal video playback 1080p kita bisa dapat 17 jam. Ini layar diatur auto dan berjalan di 60 Hz. Ini hasil yang terbilang baik untuk baterainya yang 4000 mAh ya. Untuk streaming video dari YouTube 1080p 30 non HDR selama 30 menit baterainya turun hanya 5%. Lalu untuk mainan TikTok selama 30 menit baterai juga turun sekitar 5%. Untuk Genshin Impact lowest 60, GTC-nya di off kita dapat 14% turunnya selama setengah jam. Nah, untuk charging dengan charger bawaan, kita bisa mendapatkan bahwa untuk mencapai 50% kita hanya butuh waktu 19 menit. Sementara untuk mencapai dari kosong ke penuh 100%, kita hanya butuh waktu 47 menit. Jadi ini hasil yang terbilang cukup dekat dengan klaimnya Tecno dan ini cepat sih.
Nah, kita lanjut lagi untuk Netflix, dia udah bisa wideband L1 dan mendukung streaming sampai Full HD. Untuk YouTube dia juga support streaming sampai 4K 60 dengan HDR. Sesuai janji Tecno ya, ini bisa HDR. Untuk haptic feedback, akurasi getaran terbilang baik, getaran juga relatif pendek, hanya saja kekuatannya ya terasa sedikit kurang aja gitu. Nah, untuk Wi-Fi sharing ini tersedia ya, ini tersedia melalui menu hotspot standar. Untuk harga, kita udah bilang tadi harganya di bawah 8 juta. Ya tepatnya harga resminya adalah 7.999.000. Ya bener kan? Ya, di bawah 8 juta kan? Ya 7,9 juta ini harga yang miring sebetulnya untuk foldable kayak gini. Nah, harga ini berlaku sampai 31 Desember 2023. Detailnya cek di dalam deskripsi ya. Nah, smartphone ini dilindungi garansi 12 plus 1 bulan dengan 14 hari gratis tukar baru apabila ditemukan ada masalah di unit yang didapatkan. Selain itu, ada juga 1 kali gratis penggantian layar, bukan screen protector, dan ini berlaku di 1 tahun pertama. Luar biasa garansinya. Oke, kita langsung aja masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, engsel smartphone ini rasanya belum yang super kokoh, memadai tapi belum solid-solid amat. Kemudian cover screen-nya ini relatif kecil ya, tapi seharusnya masih bisa dibilang mencukupi lah, karena ukurannya masih mirip lah dengan layar yang ada di smartwatch. Lalu bodi smartphone ini terasa panas saat ada aktivitas yang sedikit berat di smartphone ini. Lalu dia hanya mendukung penggunaan 1 SIM card saja dan tidak ada slot untuk microSD. Untungnya storage bawaannya udah langsung 256 GB. Dari sisi kelebihannya, layar foldable AMOLED-nya menawarkan banyak keunggulan juga. Tampilan di layar ini terbilang baik khas AMOLED dan color gamutnya mendekati 100% DCI-P3. Refresh rate layarnya itu adaptif dan sesuai janji bisa turun sampai 10 Hz. Oh ya, cover screen-nya juga pakai AMOLED jadi enak lihatnya. Nggak ada kamera bonus di sini. Kedua kamera di sistem utama kamera ini bisa dikatakan kamera yang memang berguna semua. Kemudian kamera juga nggak kaleng-kaleng. Kamera utama sampai 4K ya. Kamera utama dan selfie bisa 1080p 60 paling nggak ya. 2K juga ada di selfie-nya. Ultra wide-nya bahkan masih bisa 4K walaupun 30 fps. Ini mantap bener sih untuk harganya ya. Kemampuan kameranya terbilang memadai lah untuk kelas harganya ini. Lalu kris di layar ini nggak yang luar biasa mengganggu banget sih. Kemudian daya tahan baterainya terbilang relatif baik. Ingat, ini baterainya cuma 4000 mAh. Lalu ya Dimensity 8050-nya menawarkan performa yang jauh lebih dari sekedar mencukupi. Dan untuk harganya dia masih punya 2 speaker pula di sini. Paket penjualannya terbilang lengkap juga. Bahkan ada casing bawaan yang desainnya juga keren di sini. Dia masih punya FM radio untuk opsi hiburan gratis juga. Sensornya juga lengkap di sini ya. Konektivitas juga relatif modern, ada 5G, ada Wi-Fi 6 juga. Lalu iOS yang digunakan terbilang bersih di sini. Minim aplikasi bawaan yang tidak berguna atau bahkan berbahaya. Kemudian dia masih punya bonus gratis penggantian layar 1 kali di tahun pertama. Ini sih luar biasa. Dan yang tidak kalah penting, ini adalah HP lipat yang terjangkau. Ya, Phantom V Flip ini memang jadi smartphone foldable yang paling terjangkau yang masuk resmi ke Indonesia saat ini. Foldable seperti ini pastinya akan menghadirkan pengalaman pakai yang berbeda dari smartphone biasa. Selain itu, HP lipat seperti ini pastinya juga menghadirkan kesan yang berbeda, mewah dan premium. Dan Tecno juga terbilang tidak main-main waktu menghadirkan smartphone satu ini. Jadi walaupun harga terbilang murah, masih banyak aspek kelas atas yang dihadirkan di sini. Jadi siapapun yang memang ingin mencicipi atau ingin nyobain banget foldable tapi nggak punya dana yang di atas 10 juta ya, saat ini sudah ada smartphone yang sangat menarik yang bisa jadi pilihan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.